Madinah, kota yang relatif nyaman bagi jamaah haji atau umroh. Begitu tiba, jamaah disuguhi masjid yang sangat besar dan megah. Ya, inilah Masjid Nabawi. Di sini pertama kali jamaah berziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan arba'in, sholat 40 waktu berturut-turut tanpa tertinggal 1 rakaat pun. Jamaah juga berburu raudhah. Di taman surga inilah dijanjikan terijabah setiap doa. Dan untuk mengisi waktu luang, jamaah bisa berkeliling situs-situs seputar Nabawi. Dan video kali ini kita akan mengajak jalan-jalan mengenali situs-situs sejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Kita lebih memilih waktu setelah sholat subuh, agar cuaca belum terlalu panas. Kita mulai dari pintu nomor 326. Dari sini, kita langsung menemukan area berpagar di tengah lapang. Di dalamnya ada pepohonan rindang dan taman-taman. Ini adalah Saqifah Bani Sa'idah. Tempat ini sengaja diabadikan, karena disinilah suksesi kepemimpinan Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terpilihnya khalifah pertama, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lebih detail tentang sejarah Saqifah Bani Sa'idah ini akan kita sajikan di video berikutnya, insya Allah. Tidak jauh berjalan, kita mendapati bangunan berkubah dengan cat warna putih. Ini adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Konon, dulu Rasulullah pernah melakukan sholat Id di sini. Dan menurut riwayat yang lain, masjid ini adalah letak rumah dari sahabat, sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Menikmati jalan kaki sejuknya suasana, sekitar 300 meter saja, kita sudah disajikan lagi bangunan dengan tembok batu basal berwarna hitam. Inilah Masjid Ghamamah. Di sini Rasul dan para sahabatnya pernah melakukan sholat istisqa. Dan subhanallah, sholat belum usai, mendung pun datang, dan hujan pun turun mengakhiri paceklik kota Madinah. Kisah lengkap tentang Masjid Ghamamah atau Masjid Awan ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Melengok sedikit ke sebelah kanan, kita melihat bangunan klasik bergaya Turki. Inilah Masjid Abu Bakar, tempat yang juga pernah digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Id bersama para sahabatnya. Tempat ini juga disinyalir adalah rumah sahabat sekaligus mertua dari Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi posisinya di samping kiri kita adalah Masjid Ghamamah, yang di tengah itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Tidak jauh di belakang Masjid Ghamamah, tepatnya sebelah barat daya Masjid Nabawi, hanya menyeberang jalan sedikit, kita menemukan bangunan unik yang tenggelam oleh megahnya bangunan-bangunan megah di sekelilingnya. Tempat ini tidak digusur dan sengaja diabadikan karena ini adalah Masjid Umar bin Khattab. Masjid ini juga diriwayatkan menjadi tempat hunian dari sahabat Umar bin Khattab sendiri dan juga pernah digunakan Rasulullah untuk melakukan sholat Id bersama para sahabatnya di sini. Perjalanan kita lanjutkan lagi ya. Masih terus mengitari masjid dan di depan kita adalah makam Baqi. Makam yang sangat diistimewakan karena di sini dimakamkan keluarga Rasul dan para sahabat yang dijanjikan masuk surga. Meskipun demikian, kita tidak akan pernah bisa menemukan makam yang bernisan mewah. Semuanya sama,
hanya gundukan tanah dan satu batu tanpa nama. Nah, ini alasan mengapa kita lebih memilih waktu pagi. Karena makam Baqi atau Jannatul Baqi ini dibuka setelah sholat subuh sampai jam 9 pagi dan dibuka lagi jam 5 sore. Tidak terasa ya, saking serunya perjalanan, rupanya kita sudah jauh dan jamaah juga kelelahan. Kita lanjut besok ya. Seperti biasa, kita mulai di pagi hari. Kali ini kita lanjutkan perjalanan dimulai dari makam Baqi. Kali ini kita mengunjungi Masjid Bilal bin Rabah, sahabat yang masuk Islam dari kalangan budak, sekaligus menjadi muazin pertama yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjidnya ada di lantai 2 dan di bawah adalah pusat perbelanjaan. Nah, jamaah yang mau cari oleh-oleh di sini barangkali bisa menjadi alternatif untuk belanja. Dan katanya harganya pun murah-murah loh. Belum puas ya rasanya keliling. Kali ini kita mau menuju masjid yang dinisbatkan pada sahabat yang terkaya namun sangat dermawan. Ya, siapa lagi kalau bukan Utsman bin Affan. Beliau juga sahabat yang sangat istimewa karena Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Namun setelah Ruqayyah meninggal, Rasul menikahkannya dengan putrinya lagi yang bernama Ummu Kalsum. Sehingga sahabat Utsman bin Affan ini mendapat julukan Dzunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Sehingga masjid ini dinamakan Masjid Dzunnurain. Perjalanan kembali ke arah makam Baqi dan keluar dari pintu 338. Lurus sejauh 500 meter, kita akan menemukan masjid yang tidak begitu besar. Masjid ini bernama Masjid Bukhari. Konon sejarah di masjid ini, seorang penulis hadis terkemuka yang bernama Imam Bukhari menuliskan hadis yang kemudian menghasilkan kitab hadis yang oleh para ulama disebut kitab paling sahih di antara kitab-kitab yang lain. Kitab itu bernama Jami'us Shahih. Dalam khasanah hukum Islam, kitab ini menjadi rujukan ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kita lanjutkan perjalanan, menengok ke arah kanan, di seberang jalan kita akan menuju Masjid Ijabah. Sebenarnya tidak direkomendasikan mengunjungi masjid ini. Selain agak jauh, juga sudah keluar dari wilayah Markaziyah. Namun sayang rasanya jika sudah sampai di Madinah, tidak mengunjungi masjid yang juga bersejarah ini. Di Masjid Ijabah ini, Rasul pernah sholat dan mendoakan umatnya. Beliau memohon kepada Allah 3 permintaan, namun hanya 2 yang diterima oleh Allah dan 1 yang ditolak oleh Allah. Kisah lengkapnya kita sudah ceritakan pada video sebelumnya. Cek link deskripsi ya.